Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, serta iman dan Islam. Allah SWT dalam firman-Nya selalu mengingatkan kita untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, nikmat itu akan bertambah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita, pembawa risalah yang mulia, yang membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan modal penting bagi setiap muslim dalam mendidik kehidupan di dunia ini. Hanya dengan ketakwaanlah kita dapat menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat perjuangan salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Musa adalah salah satu dari 5 rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan luar biasa dalam menyampaikan pesan Allah kepada kaum. Kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam banyak surat di Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel yang hidup di bawah kekuasaan Fir'aun, raja Mesir yang sangat zalim dan jahat. Fir'aun bukan hanya menindas Bani Israel dengan berbagai macam bentuk perbudakan dan kekejaman, tetapi juga dengan kesombongannya. Ia mengaku sebagai Tuhan dan meminta seluruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Ini adalah bentuk kezaliman dan kesombongan yang sangat besar di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 24 yang menggambarkan perkataan Fir'aun. Wa qala ana rabbukum ta'ala. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Perkataan ini adalah bukti nyata bagaimana Fir'aun telah melampaui batas kesombongan. Fir'aun bukan hanya sombong, tapi juga penentang utama kebenaran. Namun Allah mengutus Nabi Musa sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa kebenaran dan memperbaiki akhlak serta keimanan bagi Bani Israel. Tugas ini tentunya tugas yang ringan, sebab Fir'aun adalah penguasa yang sangat kuat dan banyak dari rakyatnya yang tunduk pada kekuasaannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, ia merasa khawatir dan cemas. Sebagai manusia, tentu ada rasa takut dalam dirinya. Namun, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk tetap pergi kepada Fir'aun dan menyampaikan risalah kebenaran. Dalam kegelisahannya, Nabi Musa mengangkat tangan berdoa kepada Allah, memohon kemudahan dan menjalankan tugas ini, seperti yang terdapat dalam surah Taha ayat 25 hingga 26. Rabbi sholli sholli wa yassirli wa qul uqdatam min lisani yang artinya, ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ketakwaan lidahku agar mereka mengerti perkataanmu. Doa ini menunjukkan betapa besar ketergantungan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berat dan menghadapi ketakutan, Nabi Musa tetap berusaha menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan penuh kepasrahan. Dari doa ini, kita bisa belajar untuk selalu memohon pertolongan Allah dalam setiap urusan, terutama ketika kita menghadapi kesulitan. Allah adalah sebaik-baiknya tempat bergantung dan tidak ada yang mustahil baginya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, ia menyampaikan risalah Allah dengan lemah lembut. Ia menunjukkan sikap hikmah dan kelembutan dalam dakwah. Meskipun yang dihadapi adalah sosok yang sangat keras hati, namun bukannya menerima kebenaran, Fir'aun justru mencemooh dan menantang Nabi Musa. Fir'aun bahkan menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan pembohong. Disinilah hadirin sekalian, kita bisa melihat keteguhan dan kesabaran Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi cobaan. Beliau tidak marah, tidak pula menyerah, tetapi terus berusaha menyampaikan dakwaannya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, terutama dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Meskipun tantangan datang, kita harus tetap bersabar dan tidak mudah menyerah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah Nabi Musa alaihissalam berhenti sampai di situ. Pada akhirnya, Fir'aun yang tetap dalam kesombongannya memutuskan untuk menganiaya Bani Israel dan mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Pada saat itu, Nabi Musa bersama Bani Israel terjebak di antara lautan dan pasukan Fir'aun. Mereka merasa terdesak dan takut. Tapi Nabi Musa menenangkan kaumnya dan mengingatkan bahwa Allah pasti akan memberikan jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 62 yang mengabadikan perkataan Nabi Musa kepada kaum. Yang artinya, Musa menjawab, sekali lagi tidak akan bersusul sesungguhnya Tuhan bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepada aku. Dengan izin Allah, laut yang luas itu terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, sehingga mereka dapat melewati laut dengan selamat. Ketika Firaun dan tentaranya menyusul, Allah menenggelamkan mereka semua sebagai balasan atas kezaliman dan kesombongan mereka. Dari kejadian ini, kita bisa belajar untuk selalu menaruh keyakinan kepada Allah dalam setiap urusan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal dan berserah diri kepadanya. Pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal. Jamaah Jumat yang berbahagia, perjuangan Nabi Musa adalah cermin bagi kita semua dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam menghadapi kezaliman, kita diajarkan untuk tetap teguh, sabar, dan tidak berputus asa. Kita juga diingatkan bahwa setiap manusia, sehebat apapun dia, tidak boleh sombong dan melampaui batas seperti Firaun, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini, meneladani kesabaran dan keteguhan beliau dalam menghadapi ujian, dan senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui setiap perbuatan